Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa untuk seluruh saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, dan semoga kita bisa selesaikan sampai garis finish nanti. Oke, kita akan berbicara tentang Korea, khususnya Korea Utara. Ya, jangan main-main. Ada satu sosok. eh, Sebentar ya, ya sayang. Iya sayang, ini ada telepon, ada momoy. Jadi aku lagi live, nanti tak telepon balik ya. Sebentar, maaf, sebentar. Oke. Oke. Ini sayang, Ini manja kali kucingku ini. Sini. Ya sudah kalau nggak mau. Oke. Jadi gini, Kim Jong Un itu dia berpikirnya itu pragmatis dan itu tepat, gitu loh. Ini si Donald ini kalau dibiarkan jadi kurang ajar dia. Artinya apa yang dilakukan si Donald kepada Iran itu tidak menutup kemungkinan juga lama-lama bisa kepada Korea Utara juga. Kemarin kan dari Venezuela si Maduro itu, ya kita tahulah ya, apakah itu ada kesepakatan di bawah tangan atau gimana, kok kan tanpa ada satu peluru pun yang keluar, itu kok bisa segampangnya itu ya itu kan sesuatu yang melanggar etika pergaulan. Jadi kalau kita bertetangga itu kan kita harus menghormati tetangga kita, nggak boleh langsung nggak setuju. Mau si Maduro itu mau agen kokain ke agen tetek bengek, itu kan bisa diselesaikan dengan cara lain, bukan cara diambil seenak perutnya gitu. Itu melanggar etika, itu nggak punya etika gitu. Jadi harusnya malu gitu. Sesuatu yang hanya pakai otot nggak pakai otak itu jelas etikanya loss itu ya. Seharusnya PBB juga melarang itu. Nah, terlepas dari sekutu ya, kan ada kerjasama menjadi suatu ikatan yang baik antara Iran dan Korea ya. Terlepas dari itu tentunya kalau sudah ada kerjasama ya akan saling bantu kan begitu ya. Tapi terlepas dari itu Kim Jong Un berpikir pragmatis dia. Seperti apa yang pernah dikatakan Muammar Gaddafi ketika Saddam Hussein digantung, semoga keduanya selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Apa katanya Gaddafi? Kalau gini terus ya, tinggal nunggu waktu saja, siapa lagi yang akan diselesaikan. Ternyata dia sendiri, dan aku sampai menangis dulu waktu lihat dia ya disandarkan. Waktu itu aku lagi di Sumatera, dia kondisi begini disandarkan sama kali nggak berharga di tembok gitu kan, sudah mati, sudah dieksekusi sama rakyatnya. Iya sayang, nih tuh. Iya nanti. Oke ya, dia kan bilang kalau begini terus satu waktu tinggal giliran kita siapa. Ternyata si Gaddafi sendiri, dan selesailah itu barang. Artinya siapapun yang melawan mesti dihabisi. Seperti video yang kemarin gue sudah kasih ingat sama Kurdi, lu jangan mau-mau aja disegel kambing congek. Karena satu saat lu mesti nggak mau jadi kambing congek dia. Ketika kamu melawan, diinjak kepalamu. Nah, si Kim Jong Un juga berpikir panjang. Ini kalau dibiarkan ya, tinggal nunggu giliran, gampangnya gitulah. Bisa-bisa nanti ya Korea Utara dibegitukan lah. Mumpung dorong kata orang Jawa. Ya, mumpung dorong selesaikan sekarang aja. Apa yang mau diselesaikan ya? Israel dulu diselesaikan sebagai sekutu Amerika. Yang menariknya ini, dia punya bom, namanya bom kiamat. Subhanallah. Dia punya bom ya, bom kiamat, dan dia bilang cukup satu bom aja untuk menyelesaikan, untuk meratakan Israel gitu. Cukup satu bom, tinggal bagaimana Iran saja. Kalau Iran minta bantuan kirim, aduh. Ya mau sana dulu. Sini agak goyang. Ya, kalau mau goyang tripodnya sayang. Sana. Sini. Aduh, ya inilah punya kucing manja ini gini. Nah, tinggal bagaimana bagaimana Iran saja. Orang itu sudah disiapkan kok, bukan dadak kata orang Jawa. Bukan dadak bikin dulu bomnya, enggak, bomnya sudah disiapkan.
tinggal di order aja, begitu order dia kirim cukup satu bom, dia kasih nama bom kiamat, selesai itu apa namanya, Israel itu ya. Jadi kerangka berpikirnya Kim Jong Un ini orang-orang pragmatis seperti itu, karena track recordnya Amerika kan begitu ya, siapa yang tidak sejalan dengan dia, dia habisi gitu. Padahal hidup ini kita semua ini punya cara pandang yang beda-beda, apakah harus satu pandang ikut dia saja? Ya, orang satu anak ya, ada satu bapak satu ibu ya, ada 10 anak ya, itu pikirannya beda-beda kok, masa harus seragam semua? Itu anak yang satu genetika. Lah ini kita berbangsa dan bernegara, kerangka berpikir mereka sebagai bangsa tersendiri, kita sebagai bangsa tersendiri kan ya beda-beda, masa harus yes man terus? jadi Korea Utara maksudnya sudah wanti-wanti ya sama Israel. Dia tinggal bagaimana Iran saja. Begitu di order langsung dikirim bomnya, cukup satu deh. yang gue penasaran itu ya, dengan apa seriusnya ngomongnya cukup satu bom aja, saya kasih bom kiamat gitu. Bagaimana dahsyatnya itu bom. Nah, makanya jangan gini loh, orang-orang pemimpin kita ini ya, itu pemimpin negara itu jangan dibiarkan, pemimpin siapapun jangan dibiarkan mereka dalam kondisi tersudut karena kejahatannya si Donald ini. Orang dalam kondisi tersudut itu bisa melakukan apa saja, gitu loh ya. Seperti Iran misalkan tersudut, dia bisa melakukan bom yang bikin selesai semua urusan. Apalagi si Kim Jong Un, kita tahu karakternya karakter yang nggak bisa diajak main-main itu. Langsung bener di order, dikirim itu bom kiamat, selesai itu. Kalau saya gitu gimana? Apakah akan belain satu orang yang stres itu? Donald stres itu dibelain. Harusnya PBB turun tangan. Kalau kita mau damai ya, hidup itu harus saling menghormati. Kalau enggak selesai itu barang. Takutnya nanti ya, para pemimpin yang merasa ya tidak senang dengan kebijakan si Donald dan selalu diintimidasi, mereka keluar nekatnya. Kalau kata orang Jawa, tiji tibe, mati siji mati kabeh. Jangan gue mati lu hidup, nggak ada. Kamus dalam Jawa itu nggak ada. Tiji tibe, mati siji mati kabeh. Ayo kita habis-habisan wis, supaya nanti hidupnya di akhirat sana. Kita selesaikan bumi ini. Ya, langsung dikirim bom nuklir nggak tahu berkekuatan berapa, selesai itu barang. Apa kita mau hancur-hancuran gitu? Tapi sampai detik ini gue lihat PBB nggak ada suara, nggak tahu itu ngorok apa tidur apa gimana itu ketua PBB-nya. Siapa sekarang ketuanya, gue nggak ngikuti ya. Jadi sebetulnya nggak usah bob-boban. Kalau mau kerja, PBB itu sungguh-sungguh ditegakkan dengan aturan main yang sudah disepakati, selesai urusan. Selesai sudah urusan, dan itu barang juga bisa diselesaikan. Cuman kan nggak begitu. Si Nyahu itu kan sudah turun surat keputusannya untuk ditangkap sebagai penjahat perang. Sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap. Coba, terus apa kerjaannya kalau nggak ditangkap-tangkap? Kan bisa melibatkan, kasih perintah seluruh negara-negara yang ada, anggota-anggota PBB. Kalau ada orang tangkap, bawa ke pengadilan HAM di mana, di Den Haag atau di mana gitu. Tapi sampai sekarang dia berkeliaran dan bikin kacau seperti ini. Sebetulnya perang ini diorder oleh dia lewat berbagai macam cara, termasuk Epstein File yang sudah kita bahas kemarin di video awal-awal. Duluan gue sudah bahas. Di sana Mossad bekerja. Karena apa? Yang mau dibidik itu Trump, karena dia menjadi membersnya si Donald itu. Gitu loh. Ya. Jadi kita tahu, dari situ kita tahu track record dia gimana. Kan sekarang lagi bermasalah juga, ada indikasi dia telah pernah melakukan pemerkosaan. Jadi secara moralitas ini orang memang bajingan, nggak baik, gitu ya, nggak baik. Kalau kata kami orang Islam, akhlaknya itu nggak ada si Donald ini, ya.
Untuk ukuran apalah, jangan untuk ukuran timur, untuk ukuran barat namanya predator anak-anak itu nggak baik, ya. Apalagi yang kata berita di persidangannya gue lihat kemarin tuh memperkosa. Jadi seperti yang kita pernah bahas tentang file Epstein tadi, Jeffrey Epstein itu nggak berdiri sendiri, ya. Kenapa itu tiba-tiba di blow up? Karena dia mau gini loh. Kamu pernah nonton film-film James Bond? Ya, nggak tahu sekarang nggak pernah ada lagi film James Bond. Itu kan perempuan selalu dijadikan umpan, gitu loh. Ya sama seperti yang dilakukan Mossad ini. Ya, ketika ada masalah tentang keperempuanan si Donald Trump ini, maka itu dijadikan untuk menjerat dia, gitu loh. Ya. Karena nggak mau nyerang-nyerang, sudah gue keluarin ini, ya. Akhirnya nyerang, bisa untuk menutupi isu dia, pengalihan isu. Orang nggak berpikir lagi. Tapi sepertinya di Amerika masih terus berjalan tentang tuduhan-tuduhan yang ada, khususnya tentang pemerkosaan itu, karena itu seru itu kalau kita ikuti, ya. Jadi begitu ya, kita sangat gimana ya. Yang jelas gue heran karena dia ngomong cukup satu aja bom saya kirim, bom kiamat, selesai itu Israel, gitu ya. Oke, terima kasih ya. Tentunya kita semuanya mengharapkan ada damai di bumi lah, tidak ada lagi peperangan. Dan itu bisa ditegakkan apabila kita saling menghormati satu sama lain. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.